Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Bilkis dengan NIM 2208008. Kali ini akan melakukan suatu video penjelasan singkat untuk menjawab dari ujian tengah semester mata kuliah Biomodeling. Pertama-tama, pada soal nomor 1, ada pertanyaan apa itu sistem. Sistem ini terdiri dari sekumpulan komponen, himpunan, elemen, dan komponen fungsional yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari sistem itu bisa berupa sistem pada komputer, sistem brainware, dan sistem software pada komputer itu sendiri. Selanjutnya, sistem ini memiliki suatu komponen dasar berupa input, proses, output, dan feedback, di mana input ini merupakan suatu masukan yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, yang kemudian akan diproses, yang mengeluarkan produk berupa output, kemudian produk itu akan diuji coba, dan nantinya itu akan dari hasil uji coba itu tersebut akan mengeluarkan feedback, di mana feedback ini akan menjadi masukan lagi untuk input supaya adanya perbaikan ataupun berupa upgrade sendiri untuk sistemnya. Selanjutnya, terdapat pertanyaan apakah itu pendekatan sistem. Pendekatan sistem sendiri digunakan untuk memecahkan masalah dengan melihat masalah secara menyeluruh dan melakukan analisis sistem. Pendekatan sistem diperlukan ketika menghadapi masalah yang kompleks dan yang membutuhkan analisis untuk memahami bagaimana setiap bagian dari masalah tersebut berhubungan satu sama lain dan bagaimana masalah tersebut berhubungan dengan masalah lainnya. Lalu terdapat suatu soal kasus di mana suatu desa di pegunungan yang tidak pernah terjadi banjir pada suatu saat mengalami banjir bandang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa area puncak pegunungan mengalami penggundulan hutan, sehingga air hujan yang turun di atas pegunungan tidak mengalami infiltrasi ke tanah dan menjadi runoff. Semakin tinggi volume runoff dapat menyebabkan peningkatan tingkat erosi. Selain menyebabkan tingkat erosi, runoff juga menyebabkan volume aliran air menuju desa di punggung pegunungan menjadi rentan banjir bandang. Maka dari soal cerita tersebut muncullah satu causal loop di mana banjir bandang tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, adanya curah hujan yang naik yang tinggi, dan curah hujan ini itu mempengaruhi volume air tanah, di mana volume air tanah yang sudah terlalu penuh bisa berubah menjadi volume air infiltrasi yang ke tanah. Volume air yang infiltrasi ke tanah ini karena tidak bisa ditampung lagi, maka dia akan menjadi volume air larian atau runoff itu sendiri. Namun, ketika volume air tanah ini banyak, maka akan mempengaruhi kualitas air tanah, di mana kualitas air tanah ini akan menjadi, ketika dia menjadi kualitas air yang baik, dia akan mempengaruhi kualitas tanah, yang dimana ketika kualitas tanah air ini baik juga, akan mendukung suatu gerakan reboisasi. Gerakan reboisasi ini sendiri akan memberikan dampak positif berupa menutup tutupan vegetasi yang disebabkan oleh tingkat penggundulan hutan. Tingkat penggundulan hutan ini dapat ditutupi oleh reboisasi yang meningkat, dan juga tingkat penggundulan hutan ini juga akan mengurangi volume air yang terinfiltrasi ke dalam tanah, karena tidak ada air yang diserap ke tumbuhan atau ke pohon-pohon yang berada di hutan, sehingga adanya volume air larian atau runoff. Kembali lagi ke tutupan vegetasi, di mana tutupan vegetasi yang didukung oleh reboisasi menjadi tanah yang tertutup akan menutupi kemiringan tanah yang dirusak akibat adanya penggundulan hutan. Jadi kemiringan tanah ini akan mengurangi, karena kemiringan tanah ini akan mengurangi volume air larian. Sebelumnya maaf, kemiringan tanah ini tuh akan memberikan dampak kepada volume air larian runoff itu sendiri, di mana volume air larian atau runoff akan semakin banyak ketika kemiringan tanah ini
tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Namun pada kasus kali ini, reboisasi akan menutupi tutupan vegetasi yang kosong di kemiringan tanah sehingga volume air runoff ini akan tertutup dan dikurangi banyaknya volume airnya itu sendiri. Dan ini pun akan mengurangi tingkat erosi, di mana tingkat erosi ini sendiri bisa dikurangi dari reboisasinya secara langsung. Dan ketika tingkat erosi ini berkurang, kemungkinan untuk tingkat resiko banjir bandangnya itu akan berkurang, sehingga banjir bandang yang berkurang risikonya ini akan membuat volume air yang infiltrasi ke tanah menjadi lebih banyak berkat bantuan dari reboisasi itu sendiri. Selanjutnya pada causal loop yang tadi dimasukkan ke dalam power sim untuk dijadikan stop flow, di mana di sini terdapat air yang mencakup dari volume runoff yang ada karena kurangnya tutupan vegetasi yang tidak ditumbuhi oleh vegetasi sama sekali. Dan juga ada hutan gundul yang menjadi salah satu penyebab di mana tanah ini menjadi tidak dapat dimasuki air kembali karena sudah terlalu banyak air di dalam tanah. Selanjutnya, disimulasikan bahwa volume runoff pada desa tersebut terdapat 30% dan juga tanah tidak infiltrasi tersebut terdapat 40% dan juga tanah infiltrasi ini mempengaruhi hutan gundul, lalu akan menyebabkan erosi, di mana erosinya sendiri itu pada setiap 2 tahunnya terus meningkat, namun pada setiap tahun ini juga dilakukan reboisasi yang terus dilakukan secara stagnan, di mana reboisasi ini itu dilakukan pada vegetasi yang kosong dan sekarang menjadi tutupan vegetasi, di mana tutupan vegetasi ini berubah menjadi 3.359 km persegi, sementara erosinya sendiri terdapat 4.859 km persegi pada jarak waktu 10 tahun. Terdapat juga karena hanya terdapat satu pencegahan di mana reboisasi saja, maka tingkat erosi setiap tahunnya terus menjulang naik, namun menjulang kenaikannya sendiri itu tidak terlalu meningkat secara spesifik, namun tidak meningkat secara tajam juga. Mungkin sekian jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah biomodeling kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.